meneruskan tuan. Jadi bangsawan harus memiliki anak laki-laki. Benar bangsawan, jangan sampai istri bangsawan melahirkan anak perempuan. Ya, memang seharusnya aku memiliki keturunan laki-laki. Karena hanya anak laki-laki lah yang dapat meneruskan bisnisku. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Adinda, sudah berapa usia dalam kandunganmu? 7 bulan, Kanda. Adinda, jika tidak ada halangan, aku akan berlayar ke Pulau Pinang. Apa tidak bisa ditunda sampai anak kita lahir, Kanda? Tidak bisa, Adinda, karena semua barang sudah siap untuk dikirimkan ke Pulau Pinang. Baiklah, Kanda. Satu hal yang harus kamu ingat, Adinda, aku hanya menginginkan anak laki-laki, tidak anak perempuan. Jika anak laki-laki yang lahir, maka bunyikanlah rantai perak. Dan jika anak perempuan yang lahir, maka bunyikanlah rantai tembaga. Karena aku hanya menginginkan anak laki-laki. Baiklah, Kanda. Aku berharap anak kita nanti adalah anak laki-laki. Anakku, aku tidak rela engkau dibunuh. Bibi, cukup kamu saja yang tahu. Jika nanti kamu bertemu dengan teman-temanmu, katakanlah kepada mereka kalau bayiku ini telah lahir dan telah meninggal saat lahir. Baik, Tuan Putri. Sebaiknya bayi ini aku taruh dalam hutan saja. Dalam hutan, apa tidak terlalu bahaya, Tuan Putri? Misalnya banyak binatang buas, Tuan Putri. Jika dia masih dikaruniai hidup, pasti dia akan selamat di dalam hutan ini. Jika itu keputusan Tuan Putri, maka lakukanlah. Ayo. Ampun Tuan, anak Tuan dah terlahir perempuan. Hanya anak laki-laki lah yang bisa meneruskan perniagaan tuanku. Aku juga menyesal istriku melahirkan seorang anak perempuan. Bukankah Tuan telah memutuskan untuk membunuh anak itu saja? Tidak ada gunanya melihara yang tidak bermanfaat. Marilah, Kanda, kita makan bersama-sama. Kalian tadi telah makan daging kambing. Apa benar yang kita makan tadi daging kambing? Apa? Yang kita makan tadi daging kambing? Mungkin benar yang kita makan daging kambing. Udahlah, nggak usah dengar nenek tua itu. Kalau tidak percaya, lihatlah kepalanya itu. Kan betul yang dibilang nenek itu kepalanya. Sebenarnya di mana anak itu? Kau telah berbohong. Kubunuh kau. Ampun, Kanda. Ampun. Baiklah, hamba akan mencari anak kita. Anakku, kaukah yang kutaruh dalam tempo buaya yang lalu? Ya, Bunda. Aku anakmu. Mengapa Bunda datang kemari? Bukankah Bunda telah menyerahkanku pada pohon ini? Oh, anakku, cepat sekali engkau besar. Bagaimana engkau bisa besar seperti ini? Bunda, pohon ini telah mengasuhku dengan kasih sayang. Aku tidak pernah kekurangan makanan dan tidak pernah kekurangan kasih sayang. Jadi aku cepat membesar seperti ini. Anakku, ayahmu telah pulang dari Pulau Pinang. Dia membawakanmu hadiah. Tidakkah engkau sudi pulang bersamaku, anakku?
Tapi Bunda, aku tidak bisa pulang sekarang. Aku sedang menanam kapas. Katakanlah kepada ayah, aku tidak bisa pulang. Baiklah kau begitu, anakku. Kanda, anak kita ingin Kanda sendiri yang menjemputnya. Baiklah, aku sendiri yang akan menjemputnya ke sana. Di mana anak itu? Tidak mungkin dia bisa hidup di lingkungan yang seperti ini. Kanda, hutan ini merawatnya dan melindunginya dengan penuh kasih sayang, Kanda. Makanya dia bisa hidup di hutan seperti ini. Kanda, disinilah dia tinggal, Kanda. Cepat panggil Kana. Putriku, turunlah sebentar. Ayahmu sudah datang, putriku. Iya Bunda, aku akan turun. Terima kasih pohon gelumpang. Kaulah pengganti ibu dan ayahku selama ini. Kaulah yang telah merawatku dengan kasih sayang. Terima kasih pohon. Sudah, cepat turun anakku. Baik ayah. Kau sangat cantik cerita anakku. Aku tak rela membunuhmu. Mari kita pulang. Baik ayah. Sudah. Sepertinya aku tak sampai hati membunuh anakku sendiri. Sayang sekali, mengapa Tuan Bangsawan berubah pikiran? Selalu ragu melakukan sesuatu. Sebaiknya Tuan Bangsawan tetap pada pikiran semula. Bunuhlah anak tak ada gunanya itu. Bagaimana bisa Tuan menggantungkan Suryaniaga kepada anak perempuan? Ya, sekarang juga aku akan memancung anak itu. Ayah, aku telah mendengar semua perkataan ayah. Jadi jika sekarang ayah ingin memancungku, aku rela ayah. Baiklah, Tapi ayah, sebelum aku mati, aku ingin kedua pengikut ayah yang setia itu menyingkir dari tempat ini. Sebelum aku mati, aku ingin hanya ayah yang ingin ku kenang wajahnya. baiklah. Kalian berdua pergilah. Ayo. Sekarang pejamkan mata ayah. Baiklah. Di mana perginya anak itu? Apa ini? Anakku, alangkah setianya dirimu. Bahkan seteguk air pun tak pernah kuberikan kepadamu. Tapi kau dengan relanya membuatkan kain ini untukku. Kini aku telah menyesal. Putriku telah kabur. Semua ini karena kedua penghasut itu. Desamana, benda dalam. Kemari kalian. Ada apa Tuan? Apakah Tuan sudah membunuh anak itu? Sudah. Anakku telah binasa. Ini semua karena kalian berdua. Sekarang Bunda kenapa bersedih? Anakku, bagaimana dengan adikmu? Dia sudah menjadi taruhan di sana. Sudah, tenanglah Bunda. Aku pasti akan mencari mereka. Bagaimana kau mencari mereka? Sedangkan mereka sudah diperjualbelikan, sudah berpindah tangan di mana-mana. Sudahlah, Bunda jangan khawatir. Aku pasti bisa menemukannya.
Raja Makmur? Iya, saya sendiri. Saya adalah saudagar yang ingin menemui Anda. Saya telah mendengar tentang kemasyhuran dan kepandaian Raja Makmur. Mari Tuan, aku akan memperlihatkan istanaku padamu. Baiklah. Tuan saudagar itu sepertinya bukan laki-laki. Dia sepertinya perempuan. Karena wajahnya bukan tampan, tapi wajahnya cantik. Tuan, sepertinya sekarang sudah larut malam. Hamba ingin kembali lagi ke negeri hamba. Baiklah. Nenek, Tuan saudagar dari pulau sana itu, dia bukannya tampan tetapi cantik. Bahkan dari perangainya saja saya sudah tahu. Saya sangat yakin kalau dia itu adalah perempuan yang menyamai laki-laki. Tidak ada saja kamu Makmur. Jelas-jelas dia itu laki-laki. Kamu gak lihat pakaiannya, suaranya. Nenek, aku sangat yakin bahwa dia itu perempuan. Bagaimana ya caranya agar dia mengakui bahwa dia perempuan? Begini saja Makmur. Satu-satunya cara agar mengetahui bahwa ia laki-laki atau perempuan, ajaklah ia mandi ke sungai yang bening itu. Baiklah. Tuan saudagar, tumbuhan ini sangatlah baik dipakai untuk mandi. Bagaimana sekali-sekali Tuan mencoba mandi di sungai yang bening itu? Baiklah, Tuan. Baiklah saudagar, mari ikut mandi bersamaku. Baik, Tuan. Tapi aku pergi ke sana sebentar. Hei, tolonglah kemari sebentar. Ya, ada apa? Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu? Kau lihat orang yang sedang membakar sampah itu, ya? Tolong ambillah apinya sedikit, lalu bakarlah sampah pada rumah Raja Makmur itu. Baiklah. Cepat saudagar, aku telah lama menunggumu. Tapi Tuan, lihatlah rumahmu di sana. Api itu sangat besar, telah membakar rumahmu. Cepat, Tuan. Saja. Sial, aku tertipu. Benar dugaanku. Saudagar itu adalah seorang perempuan. Tunggu Tuan Putri. Cepatlah Raja, aku menunggumu. Bunda, tolong Bunda. Ada apa anakku? Bunda, ada lelaki yang sedang mengejarku, Bunda. Bunda, jika dia datang ke sini, katakanlah aku sedang tidak ada. Baiklah anakku. Maaf, anak Anda siapa ya? Aku, Raja Makmur. Di mana putri Anda? Raja Makmur, Anda sudah siuman. Sudah. Maafkan aku. Aku telah dosa kepadamu. Aku telah durhaka. Aku telah tak maafkan aku. Hukumlah aku. Hukuman apapun aku akan terima. Tidak Raja Makmur, kamu sangat berani. Kamu tidak bersalah denganku. Kamu juga tidak berdosa denganku. Terima kasih. Ngomong, putrimu di mana? Putriku, marilah ke sini. Sekarang, Bunda akan menikahkan kalian berdua. Marilah kandaki. Kalian itu sedang makan. Tadi telah. Apa?
Yang kita makan tadi. Sampah. Kita makan. Kau telah berbohong. Kubunuh kau. Jangan ketawa. Udah cantik kali itu. Anakku, ayahmu telah pulang dari pohon pinang. Pohon pinang? Tidak mungkin dia bisa hidup di lingkungan yang seperti ini. Tuan. Kok tuh? Tuan, apanya Tuan? Panggilkan dia. Kanda. Awak bilang Anakku. Apa kau ketawa? Aku sadar. Sepertinya kau ketawa ya. Sudah, ayo. Sayang sekali. Mengapa tuan bangsawan berubah pikiran? Pak, jangan ketawa lah, Pak. Sorry, Bang, sorry. Pak, jangan ketawa, Pak. Selalu ragu melakukan sesuatu. Jak gerak. Jak gerak. Jak gerak. Ini semua karena pengasut duit itu. Desemena, bunda dalam. Kemari kalian. Jangan ketawain. Ada apa, tuan? Apakah Tuan telah membunuh anak? Telah mudah. Ketawa ulang. Perkenalkan, saya saudagar. Saya ingin Udahlah, bahkan dengan melihatnya. Bahkan alam lupa. Baiklah saudagar, mari kita turun. Mari kita turun. Mari mandi bersamaku.